Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah PRPP 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek alat yang telah kita buat, yaitu tentang alat mesin ekstraksi jahe. Di sini ada Dani Slamet Kurniawan selaku saya sendiri sebagai ketua. Lalu ada Syarul Adam Syanggardi, Teddy Setiawan, dan juga Danas Febrianto. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Agar pembuatan serbuk jahe merah lebih mudah dan tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga, maka perlu dirancang sebuah mesin yang membantu proses pengadukan air atau sari jahe merah hingga menjadi bubuk jahe merah. Berdasarkan yang didapat, sudah ada mesin yang didesain menggunakan sistem Pulibert di mana prosesnya dilakukan selama 3 jam dengan cara dipanaskan menggunakan kompor. Alat lain yang pernah dibuat untuk proses ini adalah yang digunakan oleh CV, Intrafood yang menggunakan sistem setengah tabung untuk memutar serbuk jahe basah menjadi kering dengan waktu 10-15 menit. Lanjut. Dan di sini salah satu UMK yang berarti usaha jamu instan adalah jamu jahe instan Wahyu milik Ibu Sri Wahyuni. Usaha jamu instan Wahyu ini telah berjalan kurang lebih dari 2 tahun, dan Ibu Sri Wahyuni juga menjual dalam bentuk jamu segar. Produk dari jamu instan Wahyu lebih bervariasi, antara lain yaitu ada kunyit instan, kunyit putih instan, temulawak instan, dan kencur instan. Untuk memproduksi sebagai jenis jamu instan ini, Ibu Sri Wahyuni hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan semuanya dilakukan secara tradisional, dan belum menggunakan teknologi mesin yang ada dalam zaman ini. Ya, lanjut. Dan di sini ada masalah yang diangkat dan solusi. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Masih ada masyarakat yang mengolah secara manual. Lalu yang selanjutnya ada bagaimana cara membuat mesin ekstraksi sari jahe instan menjadi lebih efisien. Lalu ada mesin yang akan dikembangkan harus lebih mudah dioperasikan oleh konsumen level industri kecil. Lalu solusinya yang untuk poin pertama, dari kasus di atas, perlu adanya program pemberdayaan usaha baik dari sisi produksi, manajemen usaha, maupun keuangan usaha. Lalu yang poin kedua ada kapasitas mesin yang dibuat harus lebih baik dengan mesin-mesin yang sudah ada. Yang poin ketiga yaitu harus dibuatkan mesin yang sesuai dengan produsen kecil yang murah dalam pengoperasian dan perawatannya. Oke, di sini ada teknologi mesin atau alat pesaing yang ada, dan di sini dijelaskan juga semuanya dari masing-masing spesifikasi dari alat-alat yang telah kita bandingkan. Dan di situ juga ada penggeraknya, ada bahan bakar, material, rangka, kapasitas, dimensi mesin, dan juga pemanasnya. Itu bisa dilihat. Oke, ini juga dijelaskan juga tentang metode ekstraksi sari jahenya dari setiap mesin pesaing yang ada. Ini untuk kelebihannya. Dan ini untuk kelemahan teknologi pesaing yang ada dari segi harga, dimensi, dan juga dayanya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dana Febrianto, silakan. Ya, selanjutnya di sini ada tabel demand and WISES. Tabel demand and WISES ini ada nomor 1 itu ada WISES yang kapasitas produksi tingkat kepentingannya 9, yang kedua itu ada demand perawatannya mudah tingkat kepentingannya 9, yang ketiga itu ada demand mesin mudah dipindahkan tingkat kepentingannya 7, yang keempat itu ada demand harga yang lebih terjangkau tingkat kepentingannya 8, dan kelima itu ada demand ketersediaan cukup cadang tingkat kepentingannya 9, dan keenam itu ada demand mesin lebih hemat energi tingkat kepentingannya 9, dan ketujuh itu ada usia pakai relatif lebih lama tingkat kepentingan 9, dan ke-8 itu ada WISES keamanan dalam pengoperasian mesin tingkat kepentingan 9. Selanjutnya di sini ada struktur fungsi keseluruhan. Di situ ada keterangan EI itu energi listrik, yang di sebelah kiri itu termasuk input, dan di sebelah kanan itu ada outputnya, ada energi mekanik, dan MI sari jahe, MO bubuk jahe instan, sinyal masuk dan sinyal keluar. Selanjutnya di sini ada komponen teknologi atau pesaing yang ingin
teknologi yang ingin dikembangkan. Di sebelah kiri ini ada sebuah sketsa tentang mesin yang ingin dikembangkan. Berdasarkan hal yang tersebut, berikut ini dibahas sedikit mengenai inovasi yang dapat dibuat dalam rancangan mesin ekstraksi sari jahe berikut. Dimulai dari mesin listrik dan sensor digital timer, lalu ada dimmer untuk mengatur kecepatan putaran pengaduk, kemudian garpu pengaduk yang telah didesain untuk meningkatkan efisiensi pengadukan sari jahe dan gula pada saat proses pemasakan. Selanjutnya di sini ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi yang dikembangkan. Di sini ada energi listrik, saklar, timer digital, dimmer, motor listrik, memutar gearbox, memutar garpu pengaduk, sari jahe dan gula masuk, nyalakan kompor gas, mengaduk sari jahe dan gula jahe instan. Energi masuknya listrik berubah jadi sari jahe dan gula, sinyal masuk. Mekanisme kerjanya ini, saklar masuk ke timer lalu diteruskan ke dimmer, saklar on ditekan untuk menyalakan motor listrik. Motor listrik akan memutar gearbox yang berfungsi memutar garpu pengaduk. Setelah sari jahe dan gula dimasukkan ke dalam tungku, nyalakan kompor sebagai sumber panas. Selanjutnya di sini ada struktur subfungsi. Keterangannya di situ EL energi listrik dan ET ini energi tangan. Selanjutnya di sini ada tabel solusi fungsi. Yang pertama itu mesin penggerak, itu ada motor listrik. Yang kedua itu ada tempat pengekstraksi sari jahenya, ada wajan dan panci. Dan garpu pengaduknya ada jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Dan yang keempat ini ada rangka, ada jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Dan kelima ini ada penggerak garpu, gearbox, dan pulley belt. Dan keenam ini ada sensor, yaitu timer. Ya, ini di sini ada variasi-variasinya ya. Selanjutnya ada sketsa varian konsepnya. Di sini ada varian 1 yang seperti sebagai berikut, varian 2 dan varian 3. Di sini ada pohon objektif. Lalu di sini ada tabel evaluasi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Teddy Setiawan. Ya, selanjutnya ada gambar 3D model varian terpilih. Bisa dilihat ini gambarnya. Lanjut. Selanjutnya ada gambar 2 dimensi komponen, gambar teknik. Di sini 1 ada pisau pengaduk, 2 kerangka mesin, 3 wajan pengaduk, 4 kompor gas, 5 motor listrik, 6 puli kecil, 7 puli besar. Selanjutnya ada identifikasi komponen dan manufaktur. Di sini komponen pertama ada kerangka mesin, proses manufaktur, dan kerangka mesin itu terbuat dari besi plat dan juga dari besi siku agar kerangka lebih kuat dan tahan lama. 2 ada pengaduk, proses manufaktur tersebut terbuat dari besi stainless agar pengaduk tersebut tidak mengalami korosi dan meracuni bahan baku jahe. Yang ketiga ada puli, proses manufakturnya terbuat dari aluminium di mana fungsi dari puli yaitu meneruskan daya dari motor AC ke poros pengaduk. Yang kedua, di tanggal 31 bulan 5 2022, yang pertama ada pengukuran besi siku 4x4 sebanyak 4 buah menggunakan meteran. Yang kedua, pemotongan besi siku 4x4 sebanyak 8 buah dengan gerinda untuk kaki meja dan penyangga meja. Terus untuk deskripsinya, yang pertama untuk pengukuran untuk kaki mejanya 70 cm kali 4, penyangga meja 80 cm kali 2, penyangga meja 70 cm kali 2. Yang kedua ada pemotongan untuk kaki meja 70 cm kali 4, penyangga meja 80 cm kali 2, penyangga meja 70 kali 2. Lalu yang di tanggal 1 bulan 6 2022, yang pertama ada pengelasan kaki meja dan penyangga meja sampai menjadi meja. Yang pertama yaitu pengelasan untuk kaki meja dengan diameter 70 cm kali 4, penyangga meja 80 cm kali 2,
penjaga meja 7/2. Lalu di tanggal 8 bulan Juni 2022, kegiatannya yaitu 1. Pembuatan kaki meja, kedua pembuatan dudukan kompor, yang ketiga pembuatan penyangga motor listrik, yang keempat pembuatan penyangga poros pengaduk, yang kelima memasang cover kiri dan kanan. Deskripsinya yaitu membuat kaki meja dengan panjang kayu 70 cm x 2 cm x 2. Yang kedua pembuatan dudukan kompor dengan 70 cm x 2 dan besi siku 80 cm. Yang ketiga pembuatan penyangga motor listrik dengan kayu panjang 120 cm x 2 buah. Yang keempat pembuatan penyangga poros pengaduk dengan panjang 50 cm dan siku 2 buah sepanjang 40 cm. Yang kelima, ukuran cover kiri dan kanan dengan diameter 70 x 60 cm, di kanan 2 pieces. Lalu di tanggal 31 bulan 5, pengukuran besi siku 4x4 sebanyak 8 buah menggunakan meteran. Lalu yang kedua, pemotongan besi siku 4x4 sebanyak 8 buah dengan gerinda untuk kaki meja dan penyangga meja. Yang pertama ada pengukuran dengan kaki meja, penyangga meja, dan penyangga meja. Yang kedua ada pemotongan untuk kaki meja 70 cm x 4 penyangga meja, 80 cm x 2 penyangga meja, 70 cm x 2. Lalu di tanggal 1 bulan 6, pengelasan kaki meja dan penyangga meja sampai menjadi meja. Pengelasannya untuk kaki meja dengan diameter 70 cm x 4, penyangga meja 80 cm x 2, penyangga meja 70 cm x 2. Lalu pembuatan mockup di tanggal 28 bulan 6 2022. Yang pertama pemasangan kabel motor listrik. Yang kedua pemasangan motor listrik ke penyangga, pemasangan pulley belt. Dengan deskripsi nomor 1, pemasangan kabel motor listrik dan relay 12 mikro. Yang kedua pemasangan motor listrik dengan penyangga motor listrik. Yang ketiga pemasangan pulley belt dari puli kecil. Bisa dilihat foto-foto proses manufaktur yang kita lakukan. Yang di tanggal 5 bulan 7, pemasangan dimmer ke motor listrik. Yang kedua pemasangan timer ke motor listrik. Dengan deskripsi 1, pemasangan dimmer 220 volt ke motor listrik. Yang kedua pemasangan timer AC ke motor listrik. Bisa dilihat foto timer di sebelah kanan. Lalu bisa dilihat proses manufaktur yang kita lakukan. Yang di sini ada mockup, bisa dijelaskan secara detail oleh Denis Kurniawan. Oke, di sini ada foto untuk hasil dari mockup alat kita itu alat ekstraksi jahe. Jadi ini ada tampaknya dari atas, dari depan, dan juga dari samping. Lanjut. Dan ini ada untuk video uji kerja mockup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah PRPP 2. Di sini kita akan menjelaskan terkait dengan proyek alat kita yang telah kita buat, yaitu adalah alat ekstraksi jahe instan. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang telah kita gunakan untuk pembuatan alat ini. Jadi yang pertama, di sini ada wajan yang kita gunakan. Lalu di sini ada besi as untuk pengaduknya. Dan di sini kita menggunakan mata pisaunya itu dengan menggunakan besi baja ringan. Lalu di sini ada pillow block, menggunakan pillow block. Lalu di sini juga ada motor listrik. Ini untuk motor listriknya. Dan untuk ukurannya ini, motor listriknya itu adalah 3 pas. Lalu di sini ada timer digital. Dan ini adalah inovasi yang kita gunakan untuk alat proyek kita, yaitu timer digital, di mana nanti fungsinya ini akan terhubung ke motor listrik
dengan timer yang kita setting di sini nanti otomatis akan membuat motor listriknya mati secara otomatis. Lalu di sini juga ada dimmer, yaitu ini berfungsi untuk mengatur kecepatan untuk dari pengaduk pisaunya atau mata pisaunya. Jadi seberapa kencangnya nanti kita atur dari dimmernya ini. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan ada kompor gas. Dan ini di sini kita menggunakan pemanasnya menggunakan kompor gas, yaitu kompor gas 1 tungku. Lalu tentunya kita menggunakan yaitu gas LPG. Ya mungkin selanjutnya kita akan langsung aja untuk melakukan proses dari fungsi alatnya ini. Jadi di sini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses dari fungsinya ini. Dan di sini sudah kita tuangkan untuk sari jahenya, yaitu menggunakan gula juga dan tentunya air. Dan di sini kita akan mengatur untuk timer digitalnya untuk memfungsikan dari motor listriknya juga. Dan di sini kita akan melakukan percobaan dulu, bahwa akan menjelaskan nantinya bahwa timer digital ini akan berfungsi. Dan kita akan percobaan untuk 1 menit dulu, biar nanti kita lihat apakah benar-benar terhubung dengan motor listriknya, nanti akan mati secara otomatis atau tidak. Jadi langsung disetting aja selama 1 menit percobaan. Oke, sudah berputar untuk motor listriknya. Dan kita tunggu untuk 1 menit bahwa nanti akan mati atau tidak. Di sini kita akan menunggu, sedikit lagi akan berjalan 1 menit. Ya, waktu sudah 1 menit dan bisa kita lihat bahwa timernya berfungsi dengan sangat baik. Dan ini adalah salah satu inovasi dari kelompok kita, yaitu untuk otomatis untuk menonaktifkan dari motor listrik tersebut dengan waktu yang kita inginkan untuk suatu proses dari awal sampai akhir dari sari jahenya. Dan selanjutnya kita akan memfungsikan secara keseluruhan dari awal sampai akhir bentukannya dari sari jahenya, dan nanti akan kita beritahukan tentang hasilnya. Dan ini kita lihat untuk proses pengadukannya sudah berlangsung selama 30 menit. Dan ini sedang dalam proses pengadukan, dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya setelah kurang lebih 1 jam. Ini udah waktu berjalan selama 40 menit, dan ini udah mau ke proses mendekati menjadi bubuk. Dan nanti akan diperlihatkan lagi kalau sudah menjadi bubuknya. Ini udah jadi, langsung dimatiin aja. Ini udah jadi hasilnya. Udah jadi bubuk. Ya, jadi untuk fungsi keseluruhan dari alat ini berfungsi dengan baik. Yang tadi awalnya dari bentuk dari sari jahe cair menjadi bubuk seperti ini, jahe instan. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 2 untuk proyek alat kami, yaitu tentang alat ekstraksi jahe instan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di sini ada daftar referensinya. Ya, beberapa kita cantumin. Bisa dilihat semuanya. Dan sudah selesai dari presentasi kami terkait dengan UAS tentang pembuatan proyek alat berinovasi, yaitu dari kelompok 2 tentang alat mesin ekstraksi jahe. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.